tinggalkan yang telah lalu. Masa depanku dalammu, hidupku milikmu. Ikuti panggilanmu, menuju terangmu. Ku tinggalkan yang telah lalu. Masa depanku dalammu, hidupku milikmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan yang hidup, sembah Tuhan yang hidup. Dia besar, Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia berkuasa, Dia anugerah terindah yang kita miliki sampai hari ini. Nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya Roh Kudus. Engkau yang memegang setiap jiwa kami, Engkau yang memegang setiap jiwa kami Tuhan. Bakar roh kami, bakar roh kami Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik. Karena kami percaya hidup kami akan diubahkan. Kami percaya kami akan menerima jalan keluar buat masalah-masalah kami. Kami percaya ada damai sejahtera yang ada dalam hati kami. Sepanjang hidup kami akan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup, besar dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku meninggikan Engkau ya Tuhan Rajaku. Hanya Engkau kekuatan di jiwaku, ketenangan dalam batinku. Yesus sumber kekuatanku. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih buat setiap anugerah. Haleluya, haleluya. Ku mau meninggikan hanya Engkau Rajaku. Hanya Engkau Tuhanku. Hanya Engkau yang memuaskan hatiku. Jiwaku aman di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan. Haleluya, haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama mempersembahkan pujian terbaik bagi Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sorak-sorai buat Tuhan yang besar. Haleluya. 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 Setiap kita yang percaya, kita pulang akan membawa kemenangan. Katakan amin sama-sama.
Kasih kanan kiri kita salam buat Bapak Ibu Saudaraku. Jemaat yang luar biasa. Kita mau melari ke arah yang tujuan terdepan. Karena tujuan kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berlari. Wow. 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 Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, oh, oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu. Semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berharap kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Setiap kita yang percaya kita menang, kita mau bertepuk tangan bersama-sama mengangkat tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bernyanyi bagi Tuhan. Oh, oh, Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Semangat lagi ya.
Kemenangan terjadi di sini. Amin Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari dengan iman katakan ya sama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat Aku diberkati atas hidup yang diberikannya. oh, Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Kali lagi kedahsyatan Tuhan. kedahsyatannya di hidupku. Imanku Imanku berkata, imanku hebat, Yesusku berkata, kekuatan bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, dan bangkit. bangkitlah dan berkatakan benar Haleluya. atas hidup yang diberikannya. Oh, oh, oh. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di Dia dahsyat, amin. Yes. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kekuatan Kau bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Setiap kita bersorak karena kemenangan Tuhan. Haleluya. Dia dahsyat dan berkuasa. Percaya ada Tuhan kita aman. Haleluya. Kita mau sorakan kemenangan di dalam Yesus Tuhan bersama-sama. Karena kita adalah umat-umat pemenang dari Tuhan. Haleluya. Ku menang.
menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. GPT Kristus Allah, semangat. Yes. Berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji. 1, 2, 3, go. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Sama-sama. Ku menang. Haleluya. 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 Kami persilakan jemaat Tuhan duduk. Kita bersemangat karena kita pasti akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Saat kita menyerah, kami pasti Tuhan melihat tangan-Mu terulur untuk menolong kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup. Biarlah iman percaya kita dedikasikan buat Tuhan. Biarlah jemaat di tempat ini semakin bertumbuh di dalam kerohaniannya, di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Mari kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Karena itulah yang akan memupuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula itu akan tumbuh saat kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ingat kasih-Nya. You are so beautiful in my life, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang menemukan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Selalu ajaib
bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Mari mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia sangat baik, Dia sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai Hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. sebab itulah ku bersyukur. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan sorak-sorai tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Sungguh hanya kasih-Mu Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu yang memberi pengharapan dalam hidup kami. Kami yang adalah dulu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami Engkau jadikan orang-orang yang penuh dengan pengharapan dalam Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang beribadah kepada-Mu. Untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan. Engkau masih memperkenankan kami untuk kami datang kepada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menguatkan iman kami senantiasa. Itu boleh membawa kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu. Bahkan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan itu membawa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Sebab Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya kehadiran-Mu pasti akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tim pelayanan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun bagian mereka, Tuhan akan pakai hidup mereka lebih hari, lebih dipakai oleh Tuhan. Melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan pasti memberkati kita. Oleh sebab itu mari kita ikrarkan bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. GBT KO Jepara, mari katakan bersama dengan saya. Aku bersuka cita karena pagi ini Tuhan mengajarku dengan firman-Nya. Aku buka telinga dan pikiranku untuk kebenaran firman-Mu. Jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Biarlah ini benar-benar keluar dari hati kita. Dan setiap kita yang sungguh-sungguh menyatakan ini, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan nyatakan ini dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Nah, dalam bulan Februari ini, kita sudah banyak belajar ya saudaraku tentang satu tema, yaitu buah yang sesuai pertobatan. Ya, kita tahu orang yang benar-benar bertobat dalam hidupnya, dia akan mengeluarkan buah-buah. Dan kita tahu buah itu tidak dinikmati oleh pohon, saudaraku. Ya, yang menikmati buah itu siapa? Orang lain. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita berbuah, ya saya percaya, ya hidup kita akan dinikmati oleh orang lain. Baik itu di sekitar kita, itu yang akan menikmati buah pertobatan kita. Ya mungkin kita sendiri mungkin enggak sadar, kita bisa menikmati, kita punya buah saudaraku. Tapi orang yang di sekitar kita yang akan menikmati. Dan itu yang memang yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Ya setiap orang yang mau menjadi murid Tuhan, dia harus berbuah. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, mari baca bersama-sama. Judulnya adalah berbuah banyak.
Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita mengeluarkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan itu supaya dinikmati oleh orang lain. Oleh orang yang ada di sekitar kita, oleh keluarga kita, oleh komunitas kita. Di mana kita berada, orang dapat menikmati buah yang keluar dari hidup kita. Nah, dan itu Tuhan menghendaki bukan hanya buah yang sedikit, tetapi biarlah buah itu semakin hari semakin banyak di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan menghendaki kita berbuah banyak. Oleh sebab itu untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka bersama-sama kembali ke dalam Injil Yohanes pasal 15. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya sudah tuliskan tapi Bapak Ibu mungkin bisa membuka Alkitab masing-masing. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas, di dalam akhir dari pengajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar, Tuhan menekankan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan kalau kamu benar murid-muridku, kamu akan berbuah banyak. Dan kalau kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Jadi antara berbuah banyak dengan kita memuliakan nama Tuhan, hubungannya sangat dekat, saudaraku. Ada hubungannya yang begitu erat. Kalau hidup kita berbuah banyak, itu yang akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mengapa seringkali nama Tuhan tidak dipermuliakan? Sebaliknya dari dipermuliakan apa, saudaraku? Dipermalukan, saudaraku. Orang Kristen kok begitu, ngaku menjadi murid Tuhan, murid Yesus kok begitu. Orang yang demikian saya percaya tidak ada buah yang keluar dari hidupnya. Atau mungkin buah yang keluar bukan buah yang sesuai dengan pertobatan, buah-buah yang lain. Tetapi saya sangat yakin kalau di dalam kehidupan orang percaya, murid Tuhan, yaitu saudara dan saya, kalau kita mengeluarkan buah yang sesuai dengan pertobatan dan buah itu banyak, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Ya, dan ini merupakan satu peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Biarlah pada pagi ini kita akan berbuah dalam hidup kita, bahkan berbuah banyak. Nah, kalau saya lihat di dalam terjemahan lain, saya sangat suka membandingkan ayat-ayat dengan terjemahan lain. Di dalam Alkitab, ya, dalam ayat Alkitab yang terbuka, ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, demikian firman Tuhan, Bapakku akan dimuliakan dengan hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau hidup kita berbuah banyak, saudaraku, kalau kita mengaku murid Tuhan betul-betul dan kita mengeluarkan buah yang banyak, Bapa dipermuliakan. Ya. Oh, luar biasa. Allahnya orang Kristen itu luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita yang mengeluarkan buah yang banyak. Nah, sebelum kita melihat bagaimana supaya kita dapat berbuah banyak, saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes, ya, kalau kita lihat kronologi dan konteks daripada Injil Yohanes mulai pasal 15 ini merupakan pengajaran daripada Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, saudaraku. Kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-15, 16, 17, ayat 18 Tuhan Yesus ditangkap. Ini merupakan hal-hal yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap. Artinya
pelajaran-pelajaran yang pokok, yang betul-betul ditekankan oleh Tuhan. Ya, dan khususnya untuk pasal 15 ini disampaikan kepada murid-murid. Supaya murid-murid itu kuat pada saat Yesus ditangkap. Dengan kata lain pada saat mereka menghadapi masa-masa sulit setelah Yesus ditangkap. Supaya murid-murid kuat. Oleh sebab itu pengajaran tentang pokok anggur yang benar ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang menjadi perhatian saya, saudaraku, pengajaran ini ada satu murid yang tidak mendengarkan. Yaitu siapa, saudaraku? Yudas. Ayat yang ketiga, pasal 13, ayat yang ke-31, sebelum Yesus menyampaikan hal-hal yang luar biasa itu dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Artinya, ajaran-ajaran yang luar biasa ini, itu diterima oleh murid-murid Tuhan selain Yudas. Yudas tidak menerima ajaran tentang ini, tentang hukum yang baru, tentang pokok anggur yang benar. Ya, mengapa pertanyaannya Yudas pergi? Yudas pergi karena dia sudah tertarik dengan yang lain. Yaitu apa, saudaraku? Uang. Ini satu peringatan, saudara. Kalau saya renungkan firman Tuhan, mengapa banyak orang Kristen yang dulunya mengaku Tuhan, dengan mudah meninggalkan Tuhan. Fokusnya tidak lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan, tinggallah di dalam aku. Fokuslah kepada aku. Tetapi contoh yang terdekat, kalau kita perhatikan, mengapa Yudas tidak kuat? Karena dia sudah tidak lagi ada di dalam Yesus. Dia sudah meninggalkan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Karena apa? Uang. Akhirnya Yudas apa? Mengkhianati, menjual Yesus. Dan ini yang terjadi, saudaraku, sampai saat ini. Orang begitu mudah meninggalkan Tuhan karena uang. Ini peringatan bagi kita. Oleh sebab itu pengajaran Yesus pokok yang benar. Dan kita carang-carangnya ini kuat, harus kita pegang kuat, saudaraku. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kirimu, jangan tinggalkan Yesus. Nah, kalau kita meninggalkan Yesus, saudaraku, kita berfokus kepada yang lain. Dan itu yang memang ditawarkan oleh dunia. Untuk apa? Kamu terlalu rohani, kamu sok rohani. Ini yang kamu harus nikmati saat ini. Yudas kan mungkin berkata, lah ikut Tuhan itu apa sih? Sekarang yang harus dinikmati kan duit gitu kan. Akhirnya Yudas mengkhianati Yesus dengan hanya 30 keping perak. Nilai anugerah yang begitu besar, rela ditukar dengan hal yang sementara. Dan itulah yang ditawarkan oleh dunia. Dunia sering menawarkan hal yang sementara. Tetapi di dalam Tuhan kita tahu, pengharapan di dalam Tuhan itu bersifat kekal, yang sudah katakan amin. Dan yang menjadi persoalan kita, itulah sebabnya setelah Yudas pergi, karena fokusnya tidak lagi ya kepada hal-hal yang kekal, saudaraku. Yang penting aku cuan, yang penting aku untung saat ini dapat duit. Dia meninggalkan Yesus. Tetapi berbahagialah murid-murid yang masih tetap bersama Yesus. Yesus memberikan pengajaran pokok anggur yang benar. Supaya setelah Yesus ditangkap, mereka akan menghadapi masa-masa yang sulit. Dan disitulah murid-murid tetap kuat, saudaraku. Ya, 11 murid, hanya satu yang tidak kuat. Karena apa? Dia sudah keluar dari anugerah Tuhan. Dia sudah meninggalkan Yesus. Dan saya berharap jemaat di tempat ini, kita akan menjadi murid-murid yang kuat, yang suka katakan amin. Oleh sebab itu, hal yang pertama, ya supaya kita bisa berbuah banyak,
Nanti kita akan lihat yang pertama adalah jadilah kuat. Tetapi kita akan melihat dulu tujuan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tujuannya adalah 1, 2, 3. Menjadi murid yang menghasilkan. Menghasilkan apa, saudaraku? Ya jelas, kalau konteks bulan ini temanya adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita akan berusaha. Ya, kita percaya kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita akan menjadi murid yang menghasilkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita akan menjadi murid yang menghasilkan? Kita dapat berbuah banyak. Yang pertama, ya saya dapatkan ini, jadilah kuat. Katakan kanan kirimu, jadilah kuat. Ya, untuk kita dapat berbuah banyak, saudaraku, dasarnya kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajar 11 muridnya selain Yudas, supaya mereka kuat, saudaraku. Ya, Yudas tidak lagi kuat, saudaraku, karena tadi sudah keluar dari anugerah, meninggalkan mereka, meninggalkan Yesus. Karena apa? Fokusnya sudah beda. Ya, tidak lagi berfokus kepada anugerah Tuhan, tetapi fokusnya kepada hal yang sementara. Dalam hal ini Yudas berpikirnya, yang penting aku senang sekarang, dapat duit, saudaraku. Ya, akhirnya dia tidak kuat. Kuat dalam hal apa sih, saudaraku? Ya, kuat dalam hal apa? Yang pertama saya dapatkan, kuat dalam iman. Ini penting, saudaraku. Nah, di dalam firman Tuhan, iman itu akan timbul kalau kita mendengarkan firman. Roma 10 ayat 17 jelas mengatakan, iman akan timbul karena kita mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu berbahagialah kita kalau kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena iman kita akan timbul, dan kalau iman kita timbul, seringkali kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan semakin hari semakin kuat. Ya, iman yang kuat bahwa anugerah terbesar, keselamatan itu ya hanya ada di dalam Yesus. Iman kita akan semakin kuat dan kita bisa berkata seperti pujian tadi, Tuhanku adalah Tuhan yang hebat. Hei, Tuhan yang kuat. Kalau kita sering mendengar firman, saudaraku. Kalau kita jarang mendengar firman, sulit orang itu mengatakan Tuhanku hebat, Tuhanku kuat. Apalagi yang didengarkan selain firman, saudaraku, yang dari dunia ini. Ya, kita akan dibuat lemah. Ya, mana buktinya? Ya, iman kita tidak kuat, tetapi mari kita bersyukur kalau kita senantiasa diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat mendengar firman Tuhan, mari gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Iman kita semakin kuat. Ya, yang kedua, dalam hal apa? Dalam pengharapan, saudaraku. Ya, kita tahu iman kita kuat, kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tahu kebutuhan kita. Kebutuhan yang terutama manusia, ya bukan soal makan dan minum, saudaraku. Kebutuhan utama manusia sebenarnya ada hal keselamatan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, untuk apa kamu memiliki isi seluruh dunia ini? Ya, kamu memiliki seluruh dunia ini, tetapi jiwamu binasa, tidak ada artinya, saudaraku. Itu berarti kebutuhan utama manusia adalah keselamatan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadilah kuat dalam pengharapanmu. Oleh sebab itu di dalam pasal 14 sebelumnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, aku akan pergi dan menyediakan tempat bagi kamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. 14 ayat 14
nanti aku datang. Kalau tempat rumahku tempatnya sudah jadi, kamu akan bersama-sama dengan aku. Coba perhatikan, Yohanes pasal 14. Ini pengharapan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan, kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ada satu pengharapan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada saat saya melayani kematian, seringkali saya katakan, kita tidak perlu bersedih. Ya, karena apa? Orang yang mati di dalam Tuhan, perginya itu alamatnya jelas, yang saya katakan amin. Ini pengharapan yang tidak diberikan di luar Kristus, saudaraku. Di luar Kristus harapannya tidak ada, saudaraku. Mogo-mogo. Ya nek bener nek ora. Dicoba wae gitu. Tetapi di dalam Yesus, orang yang meninggal di dalam Yesus, tujuannya pasti rumah Bapa di surga. Dan ini yang harus membuat pengharapan kita semakin kuat. Dan orang yang memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, hidupnya akan semakin kuat. Dia akan berkata, sekali Yesus, tetap selamanya Yesus. Tidak mudah digoyahkan, saudaraku. Dan ini merupakan modal untuk kita dapat berbuah banyak. Ya, berbuah banyak. Jadi kuat dulu. Ya, jadi kuat. Dan hal yang kedua, saudaraku, ini sudah disinggung dari minggu-minggu kemarin. Tetap tinggal di dalam Kristus. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetap tinggal dalam Kristus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Hanya di dalam Yesus, saudaraku. Kalau kita kuat dalam hal ini, saudaraku, jemaat Tuhan kuat dalam hal ini, dia tidak mudah digoyahkan. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, ada 2 macam dasar. Dasar yang batu karang dan dasar yang dari pasir, saudaraku. Dan dasar yang batu karang, saudaraku, adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Bukan sekedar hanya mendengar, saudaraku, tetapi melakukannya, atau dengan kata lain, orang yang ingin kuat imannya, kuat pengharapannya, adalah orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan, yang menjadi pelaku firman. Yang juga katakan amin. Katakan kanan kirimu, pelaku firman. Jangan puas hanya untuk mendengar saja. Ya, orang yang menjadi pelaku firman, dia akan kuat, semakin kuat, saudaraku. Dan orang yang semakin kuat, ini hubungannya dengan poin kedua, dia akan tetap tinggal di dalam Kristus. Dan minggu kemarin kita sudah mendengar, ya, beberapa kali di dalam pasal 15, 6 atau 5 kali Yesus menekankan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku. Saya renungkan, saudaraku, apa maksudnya tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Yesus. Yang pertama saya mendapatkan ini, saudaraku. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Memiliki hubungan atau persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu tinggal di dalam Yesus. Contoh dekatnya tadi saya katakan, 11 murid masih memiliki hubungan persekutuan yang erat dengan Tuhan. 1 murid keluar dari persekutuan itu. Yang keluar tidak kuat. Tetapi yang menjaga hubungan persekutuan dengan Tuhan tetap kuat. Ini artinya tinggal di dalam Kristus.
Kalau kita ingin berbuah banyak, saudaraku, jadi kuat, tetap tinggal di dalam Kristus, yaitu kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sebagai pakaian, saudara. Kadang-kadang ada orang mengatakan agama itu ageman. Betul? Ya, orang dunia mengatakan agama itu ageman. Nah, kalau agama itu hanya sebagai ageman, saudaraku, kita orang Kristen beragama, kita agem kalau hari Minggu, saudaraku. Ya, kalau hari Senin, Selasa, agemannya dibuka. Bukan ageman, saudaraku. Kekristenan yang benar itu adalah hubungan. Yang setuju katakan amin. Katakan kanan kirimu, hubungan. Yesus turun dari surga, datang ke dunia untuk memulihkan apa, saudaraku? Memulihkan hubungan. Hubungan manusia dengan Allah yang terputus itu loh, saudaraku. Itu dipulihkan karena Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan. Oleh sebab itu arti yang pertama dari tetap tinggal di dalam Kristus yaitu memiliki hubungan atau persekutuan yang erat dengan Tuhan. Jangan sampai kita kekristenan kita seperti konsep orang dunia. Hanya sebagai ageman, saudaraku. Dipakai kalau hari Minggu, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dibuka, saudara. Tinggalkan agama. Berbuat seenaknya. No, agama tidak seperti itu. Kekristenan tidak seperti itu, tetapi kekristenan yang benar adalah tetap tinggal di dalam Kristus, memiliki hubungan. Dimanapun kita berada. Ya, dan itu latihannya kapan, saudaraku? Latihannya pada hari Minggu. Kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di dalam kehidupan kita tetap punya hubungan. Tidak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis lepas dari hubungan dengan Tuhan, enggak. Dilatih hari Minggu bersama-sama secara korporat, saudaraku, mendengar firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, hubungan yang erat. Yang kedua, apa artinya tetap tinggal? Baca bersama-sama, 1, 2, 3, tetap mengandalkan Tuhan. Ya, saat ini kan kemarin beberapa hari apa itu kita dapat undangan dari pemerintah kecamatan. Yaitu satu hal yang disampaikan undang-undang pemerintah saat ini adalah terjadinya kenakalan-kenakalan di sekolah. Ya, itu dibahas, saudaraku, disampaikan mohon dukungan dari pemuka agama. Oleh sebab itu yang diundang adalah pemuka agama. Ya, dan pemerintah mau berusaha. Ya, kalau pemerintah yang nyampaikan mungkin terlalu jauh, yang jaraknya dekat dengan umat itu kan tokoh-tokoh agama lah, di situ disampaikan. Dan salah satu hal yang terakhir yang disampaikan yang saat ini sedang ngetren, saudaraku, adalah untuk kita, mari kita pergi ke luar negeri, saudaraku. Ya, karena di Indonesia ini boleh dikatakan mungkin pengharapannya kecil, ayo rame-rame pergi ke luar negeri. Ya, tidak lagi bangga kepada bangsa Indonesia, tetapi bangga kepada yang lain. Nah, kalau kekristenan sampai terjadi seperti itu, saudaraku, kita ngaku Kristen, tetapi kita tidak bangga kepada Tuhan kita, saudaraku, apa yang terjadi? Atau contohnya, saudaraku, maaf saya katakan, kita menjadi jemaat GBT KAO Jepara, saudaraku. Tetapi kita tidak bangga dengan KAO Jepara. Membanggakan gereja-gereja yang lain. Oh, di sana lebih gini, saudaraku. Bahaya itu kata nenek. Ya. Ini hal-hal yang perlu kita cermati dan itu salah satu cara iblis, saudaraku. Akhirnya kalau sudah hal itu terjadi, membanggakan yang lain. Kita menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang percaya katakan amin. Tetapi betulkah pada saat kita menghadapi persoalan itu, kita tetap mengandalkan Dia, saudaraku? Pertanyaan besar loh, saudaraku.
Kalau kita menghadapi persoalan, kita mengaku orang Kristen punya Allah yang besar. Lalu pada saat menghadapi persoalan, kita mengandalkan orang kuat, saudaraku. Saya percaya orang itu sudah tidak tinggal tetap dalam Kristus. Tidak tinggal dalam Kristus. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap bangga kalau Tuhan sudah menyelamatkan aku. Persoalan apapun yang aku hadapi, Tuhan pasti sanggup menolong aku. Yang setuju katakan amin. Tetap andalkan Dia. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan selain daripada Tuhan. Dikatakan Alkitab memang mengandalkan manusia. Orang kuat mungkin, orang pinter, saudaraku. Mari kita belajar tetap tinggal dalam Kristus. Artinya apa? Tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, baca bersama-sama 1, 2, 3. Dengar-dengaran dan taat firman Tuhan. Dengar-dengaran dan taat firman Tuhan. Mari lebih banyak pada hari-hari ini kita lebih banyak mendengar firman Tuhan daripada sesuatu yang di luar Tuhan. Kalau kita mendengar lebih banyak yang dari luar Tuhan, saudaraku, saya katakan kita akan lemah. Kita akan, waduh yo, lebih baik, enggak apa-apa lah, keluar dari Tuhan sebentar, saudaraku. Keluar dari Tuhan sebentar, ya kalau masih diberi kesempatan untuk balik kepada Tuhan. Kalau pas pada saat keluar dari Tuhan, kontrakan kita habis, saudaraku. Mari tetap dengar-dengaran dan taat firman Tuhan. Itu artinya tetap tinggal dalam Kristus. Ya, dan orang-orang yang seperti ini, saudaraku, tetap tinggal dalam Kristus. Saya sangat yakin orang itu akan mengeluarkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Tetapi orang yang tidak dengar-dengaran, tidak mau taat, ya, mengapa tidak mau taat nanti kita akan lihat. Ya, selanjutnya, yang keempat tetap tinggal dalam Kristus artinya apa? Hidup dalam kasih Tuhan. Nah, di dalam pasal sebelumnya, saudaraku, sebelum pasal 14, ya setelah Yudas pergi, saudaraku, Tuhan memberikan satu pengajaran kepada murid-muridnya. Aku memberikan kepadamu hukum yang baru. Ya, hukum yang baru, saudaraku, yaitu hukum kasih. Ya, karena pada saat itu, kalau saya lihat orang-orang pada saat itu, hukum yang dipegang adalah hukum Taurat, saudaraku. Hukum Taurat itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tetapi hukum kasih itu beda. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, aku mengajarkan kepada kamu hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Nah, kalau kita ingin tetap tinggal di dalam Kristus, mari kita ikuti hukum yang Tuhan berikan, yaitu hukum kasih. Memang berat, saudaraku. Ya, hukum kasih itu kita harus mengampuni. Karena kasih Tuhan pada saat menerima kita itu ada pengampunan, saudaraku. Ya, ada pengampunan. Ya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Itu hukum kasih, saudaraku. Tapi kalau hukum Taurat, tampar pipi kirimu, kasih pipi kanannya, saudara. Itu hukum Taurat, dibalas, saudara. Ya, tetapi hukum kasih beda. Nah, untuk kita tetap bisa tinggal dalam Kristus, kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita perhatikan kasih yang bagaimana? Yang kasih yang seperti Tuhan lakukan kepada murid-murid pada saat itu. Dia datang rela menerima murid-muridnya. Ya, mengampuni mereka, menerima apa adanya. Itu akan membuat kita dapat tetap tinggal di dalam
Kristus. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, untuk kita bisa berbuah banyak, bagian yang ketiga, bersama-sama katakan, mau dibersihkan. Kalau kita perhatikan pasal 15, ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia apa saudaraku? Lebih banyak berbuah. Nah, untuk kita bisa lebih banyak berbuah, saya melihat ini penting, mau dibersihkan. Katakan kanan kirimu, mau dibersihkan. Ya, dikatakan ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Ya. Dibersihkan dari apa sih saudaraku? Yang pertama ini saudaraku, dibersihkan dari manusia lama. Manusia lama itu apa sih saudaraku? Kalau kita perhatikan lagi di dalam Galatia, pasal yang kelima. Manusia lama adalah keinginan daging. Saudaraku. Dan ini harus kita kikis dari hidup kita, mau dibersihkan. Dan ini proses selama kita hidup di dunia ini proses. Mau dibersihkan supaya apa? Kita semakin berbuah banyak. Buah yang sesuai dengan pertobatan itu akan keluar dari hidup kita kalau kita mau dibersihkan dari manusia lama. Manusia lamanya dibersihkan itu maksudnya saudaraku. Ya, buka coba tolong diperhatikan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini yang harus dibersihkan saudaraku. Minta tolong ayat ini supaya dibaca bersama-sama. Inilah keingin daging dan itu merupakan ayat 19, bukan yang buah rohnya. 19 sampai 21. Ya, mari baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dibersihkan dari hal-hal ini loh saudaraku. Dan ini saya sangat yakin dan sangat setiap orang pasti masih ada seperti itu. Permasalahannya kita mau dibersihkan atau tidak dari hal-hal yang demikian. Kalau kita ingin berbuah banyak saudaraku, hal-hal ini manusia lama kita siap disingkirkan. Ya, apakah mungkin dari diri kita ya masih ada hal yang tadi yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 tadi. Iya. Pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan. Oke. Tolong perhatikan. Ya, perbuatan daging, saudaraku. Keinginan daging itu yang harus dibersihkan dari hidup kita. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ya, kalau masih ada yang perselisihan di antara kita, itu harus kita mau dibuang. Yang percaya setuju katakan amin. Ya, jangan sampai kita itu pertahankan perselisihan, kedengkian, iri hati saudaraku. Ada teman kita yang diberkati iri saudaraku, buang itu keinginan daging saudaraku. Orang-orang yang masih menyimpan manusia lama ini, dia tidak akan mengeluarkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Dari apa lagi saudaraku? Dibersihkan selain dari manusia lama. Kalau saya renungkan ini saudaraku. Dari konsep atau prinsip lama.
Ya, dalam kehidupan kita kadang-kadang ada konsep atau prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi masih kita tetap pegang. Contoh, watuk gampang diobati, watak ora iso diobati, itu prinsip lama saudaraku. Tetapi prinsip baru di dalam Tuhan, sejelek karakter kita, kalau kita mau bertobat, kita pasti dapat diubahkan. Yang juga katakan amin. Tapi kadang-kadang kan kita membatasi. Wes Pak, watekku, gawan lahirku ngene ya Pak. Ra iso diubah Pak. Ini konsep-konsep yang harus kita buang saudaraku. Bersihkan itu. Yakini bahwa Tuhan sanggup mengubah kita. Dengan kasih-Nya Tuhan sanggup mengubah kita. Konsep-konsep atau prinsip-prinsip lama, yang penting aku senang saudaraku. Nah ini saudaraku. Kita seringkali tidak mau dibersihkan dari hal-hal yang demikian. Ya, nek aku iso bales ya tak bales. Itu loh saudara. Enak wae. Enak sakitku loh sampai di sini, tak bales sampai mati, ora tak ampuni saudara. Itu prinsip lama. Konsep-konsep lama itu harus kita buang. Kalau kita masih pegang konsep-konsep lama dalam hidup kita, orang tidak akan dapat menikmati buah yang keluar dari hidup kita. Justru nama Tuhan dipermalukan, wong Kristen kok ngono, gitu loh saudara. Wong Kristen kok konsepnya situ, ngapusi ya saudaraku. Orang Kristen tidak mau buang konsep lama saudaraku. Lupa, dunyane wis edan Pak, nek ra edan ra keduman Pak, itu konsep lama saudaraku. Kalau kita menjadi anak Tuhan masih pegang konsep yang demikian, ya kita akan bukan makan apa saudaraku, makan siapa saudaraku. Yang penting untung. Itu konsep-konsep dunia yang harus kita buang, yang mau kita siap dibersihkan dari hidup kita. Yang itu katakan amin. Supaya apa? Firman Tuhan mengatakan, buah kita semakin banyak. Amin saudaraku. Dan hasil daripada kalau ketiga hal, tadi kita ada di dalam hidup kita, yang pertama adalah kuat, jadi kuat. Tetap tinggal dalam Kristus. Dan yang ketiga mau dibersihkan. Hasilnya ini loh saudaraku. Ya. Berbuah banyak dalam buah roh. Ya, buah roh ini yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di mana Tuhan tempatkan kita, orang-orang akan menikmati, oh itu loh orang Kristen ya. Kok seperti itu ya? Apa sih saudaraku ini loh saudaraku. Saudaraku mungkin kalau sampai nengok-nengok ke belakang gini saya tuliskan ini loh. Buah yang pertama adalah apa saudaraku? Galatia 5 ayat 22-23. Yang pertama apa saudaraku? Kasih. Ya, buah kasih ini loh saudaraku. Wah hebat. Wong Kristen kok uripe penuh kasih. Padahal. Wis tak sakiti bolak-balik. Wis tak rugino bolak-balik. Kok tetap bisa menerima aku ya? Kasih loh saudaraku. Tuhan kan seperti itu saudaraku. Kita seringkali menyakitkan hati Tuhan. Ya memberontak kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita datang mengaku, Tuhan ampuni. Kasihnya luar biasa. Yang kedua, sukacita. Nah, buah sukacita saudaraku. Saat ini itu sukacita sesuatu yang sulit ditemui. Ya. Firman Tuhan mengatakan apa saudaraku? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu pada saat saya besuk saudaraku orang sakit, pada saat di tengah-tengah doa, saya seringkali dan mungkin ini saya seringkali sebut, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita. Ya, karena orang kalau sakit, terus dia tidak bisa sukacita, sembuhnya pasti semakin lama, saudara. Tapi mungkin dia diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Tetapi dia penuh sukacita. Sakit penyakit tidak akan tahan tinggal di dalam orang itu. Yang saya katakan amin. Obat yang manjur saudaraku. Ya. Saya ingat ya itu anugerah Tuhan saudaraku. Setelah Covid saudaraku saya kan sempat mengalami jatuh. Ya, beberapa orang yang nganter saya.
Di tempat dokter saudaraku, saya tidak merasa sedih sakit gitu, dijahit 6 sini saudaraku. Ya saya senyum-senyum, "Loh Pak kenapa? Jatuh, loh kok isang guyu ya iso loh. Ngapain?" Dan saya merasakan mujizat Tuhan. Ya kesembuhan itu kalau saya lihat cepat saudaraku, karena apa? Hati kita penuh dengan sukacita. Ya, dan itu akan merupakan buah kita yang akan keluar dari hidup kita. Sukacita. Ini saudaraku, damai sejahtera. Saat-saat seperti ini mana ada orang damai sejahtera, saudaraku. Semua naik, barang-barang naik, masa depan tidak jelas. Ya, kalau dikatakan di sini yang sedang terjadi apa saudaraku, demo-demo, Indonesia gelap saudaraku. Ya, bagaimana bisa damai sejahtera? Tapi saya percaya orang yang imannya kuat, pengharapannya kuat, dia tetap tinggal di dalam Kristus dan dia mau dibersihkan, damai sejahtera akan tetap menguasai hatinya. Situasi apapun saudaraku, kita tetap damai. Kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ya selanjutnya ini saudaraku, kesabaran, sabar. Kadang-kadang, "Pak kon sabarnya wis transmigrasi Pak." Ya, tapi orang yang berbuah banyak saudaraku, kesabaran itu muncul. Ya, kemarin ada beberapa saya mengatakan kepada teman, kalau pengen sabar ya saudaraku, makan usus. Karena orang yang sabar itu ususnya dowo katanya. Harus kesabaran. Itu akan didapat kalau kita berbuah banyak. Ya, kemurahan, murah hati saudaraku. Ya, murah hati. Dan ini saudaraku kemurahan, kebaikan. Ini buah-buah yang berbuah banyak ini loh saudaraku, yang supaya orang dapat menikmati buah hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kesetiaan, setia saudaraku. Ya, apalagi saat-saat ini. Ya, yang ditontonkan dunia kan tidak kesetiaan. Coba perhatikan film-film, saya tidak terlalu, memang tidak suka saya film-film. Kalau saya nonton buka film isinya apa? Perselingkuhan, ya, penggeropokan, saudaraku. Kemarin di TV saudaraku, ASN, ya, di satu kota saudaraku, di tengah jalan saudaraku, digeropok mbak istrinya, yang naik mobil, kaca mobilnya dipecah. Satu kantor berselingkuh saudaraku, dan itulah dunia. Tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, ada kesetiaan, yang juga katakan amin. Setia satu dengan yang lain, saudaraku. Ya, tidak bisa kelain hati, bahkan tidak akan mungkin kelain bodi, saudaraku. Setia dengan istri, ya saudaraku. Kelemah lembutan, ya ini yang mungkin proses, saudaraku. Ya lemah lembut ini bukan lemah gemulai loh, saudaraku. Ya kadang-kadang orang menerjemahkan lemah lembut karena kita orang Jawa, kita harus kalau ngomong halus orang. Tuhan Yesus lemah lembut saudaraku. Lemah lembut artinya ya, tidak. Ya bukan, oh enggak, ya, tapi ujung-ujungnya meleto saudaraku, bukan lemah lembut. Ya, tidak, itu lemah lembut. Penguasaan diri. Kita semua masih rindu Tuhan melimpahkan itu, supaya hidup kita berbuah banyak. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita akan renungkan, kita tetap kuat di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidup, dasar untuk kita dapat berbuah banyak, saudara. Kuat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Seringkali kita rindu ingin mujizat dari Tuhan. Tapi kalau boleh saya renungkan dan katakan pada pagi hari ini, kalau hidup kita bisa berbuah banyak, itu lebih daripada mujizat. Dan itu akan kita dapatkan kalau iman kita kuat di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Dia, dan hidup yang mau dibersihkan. Jangan pakai konsep lama, enggak mungkin Pak manusia bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu akan terjadi kalau kita percaya. Mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kita katakan tidak mungkin akan menjadi mungkin di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, kita bangkit berdiri, katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin, amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil untuk kita dapat berbuah banyak. Tiada yang mustahil bagi. Sebab aku percaya. Ya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, jangan melihat dengan mata jasmani kita, tetapi dengan iman-Mu bahwa Tuhan sanggup membuat kita berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Nya. Hidupku ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lagi katakan, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yes, kami rindu Tuhan yang selalu digenapi. Ya, kami berbuah banyak di dalam Engkau. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Lebih lagi katakan, berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu. Jadilah pelaku-pelaku firman, sehingga firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita berbuah semakin banyak, semakin banyak. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini membuat hidup kami dapat berbuah banyak di dalam Engkau. Kami tidak memandang dengan mata jasmani, tapi kami percaya bahwa firman-Mu pasti digenapi. Kalau kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Jadikan kami kuat di dalam Engkau. Kuat di dalam iman, kuat di dalam pengharapan. Dan kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi,
Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan dapat mengeluarkan buah pertobatan. Tetapi orang yang tetap tinggal di dalam Engkau akan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami siap lebih lagi untuk dibersihkan Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin banyak berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita akan angkat persembahan kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami. Dan kami percaya kami masih dapat menikmati berkat Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini. Dan kami percaya janji Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Tuhan akan memelihara hidup kami sepanjang minggu ini. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk pengurus bendara gereja yang akan menangani keuangan ini. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Ya, pengumuman pada hari Minggu tanggal 23 ya Februari 2025. Yang pertama kami mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru pertama kali atau mungkin yang lama ya dan baru datang ke Bali. Selamat datang, selamat beribadah. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu menikmati ibadah di tempat ini dan ingin kembali ya, kita akan kembali lagi bersama-sama dalam ibadah yang akan datang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya nanti dapat menghubungi kami, dia dapat mengisi formulir ya, karena salah satunya bukti bahwa kita ingin bergabung di gereja tempat ini ada tertulisnya saudaraku, menyatakan ya siap untuk menjadi jemaat GBT KO Jepara. Ya, nanti jam 10 di tempat ini ada ibadah akega. Ya, kami menghimbau mengingatkan orang tua yang punya anak-anak, tolong tetap dihantar mereka untuk mengikuti ibadah akega di tempat ini setiap hari Minggu jam 10. Selanjutnya, nah untuk hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 jam 6:30 di tempat ini ada ibadah doa. Ya, kemarin sudah dimulai ibadah ayak kembali. Ya, kalau Jumat ganjil itu ibadah ayak, kalau Jumat genap yaitu merupakan ibadah doa. 6:30 di tempat ini setiap hari Jumat. Bapak Ibu kami mohon mari kita bersama-sama belajar lagi, lebih belajar lagi supaya hidup kita ya akan semakin menjadi berkat. Untuk hari Sabtu ya digabung saudaraku ibadah Youth dan Teen jam 5 sore dan akan disertai dengan perjamuan kudus ya anak-anak yang masih teen dan youth mohon diperhatikan hari Sabtu ada ibadah di tempat ini jam 5 sore. Ya, kalau Sabtu kemarin ibadah digabung dengan Youth BKSAG ya, dan itu merupakan program BKSAG supaya anak-anak muda mereka juga saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi untuk Sabtu depan ini untuk Youth dan Teen di tempat ini ada digabung ya, jam 5 sore. Ya, untuk minggu depan ya kita akan tetap ibadah jam 8 pagi. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Dan sebelum ada penyanyian klip ada satu tambahan pengumuman, ya saya umumkan dulu. Seluruh pelayan multimedia, sound system, musik setelah ibadah dapat tinggal. Ada hal yang akan dibicarakan. Ya tolong perhatikan multimedia, sound system dan musik. Ya kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Mama, kalian adalah sumber cinta dan inspirasi dalam hidupku. Kalian yang mengajarkanku tentang cinta, kasih sayang, dan kebaikan. Aku sangat beruntung. Aku sangat beruntung memiliki kalian sebagai orang tua. Memiliki kalian sebagai orang tua. Terima kasih Mama Papa. Terima kasih Mama Ayah.
Terima kasih mama papa. Terima kasih mami papi. Terima kasih mama. Terima kasih mama papa. Terima kasih mama papa. Terima kasih mama. I love you. Papa mama 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 I love you. I love you papa mama. Papa mama I love you. Papa mama I love you. I love you papa mama. Papa mama I love you. 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 I love you papa mama. I love you papa mama. Halo mama papa, aku mau ngasihinmu. I love you mami papi. I love you mama papa. 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 I love you mama ayah. Mami papi I love you. Mami papi I love you. Papa papa I love you. Mami papi I love you. Halo mami aku sayang kamu. Halo daddy yang di surga aku sayang kamu. Dah Uma. Ayah bunda I love you. Tuna, Tayang, Ayah, Uta, Kakak, Emak, Papa, Mama, I love you. Papa, Mama, I love you. Emak. Emak, Dadah. dadah. Namaku disebut. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan. Udah ada. Bukan konfirmasi. Bisa dikonfirmasi? Enggak tahu, cuma ini.
berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Bagimu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Iya, jadi klip yang tadi Bapak Ibu lihat adalah merupakan laporan daripada kami dari tim Akega supaya Bapak Ibu bisa mengetahui, dan itulah yang terjadi dengan setiap anak-anak kita ya, yang kita selalu bawa mereka dalam ibadah Akega. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap mengingatkan anak-anak Bapak Ibu supaya mereka tetap hadir dan mereka bisa dibimbing terus dalam kehidupan rohani mereka. Mari kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri setiap anak-anak kami. Mereka menjadi generasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai orang tua, kami juga sebagai pendidik-pendidik buat mereka. Biar kami mengarahkan mereka seperti anak panah yang akan kami luncurkan menuju ke sasaran seperti yang Tuhan mau. Karena itu Engkau ingatkan setiap orang tua agar mereka selalu setia mengingatkan dan membawa anak-anak untuk dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang baru di Kabupaten Jepara ini. Engkau memberkati kepala daerah yang sudah terpilih, yang sudah mulai bekerja. Kiranya Engkau akan membekali mereka semua Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan biar kota Jepara ini dibawa makin maju dan makin sejahtera. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga daripada jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Engkau berikan berkat-Mu dalam setiap rumah tangga mereka, pekerjaan suami, istri, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan yang memberkati. Kami juga serahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati presiden kami, wakil presiden dengan semua jajaran menteri kabinet yang ada, DPR, MPR, DPD kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Institusi Polri dan TNI juga kami minta Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati semua tim pelayanan yang sudah memberkati pelayanan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita bersama. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan lebih dulu lagu ini, saya akan keluar. Dan
selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.